Perkenalkan, saya Francisca Meina Baban, saya seorang guru akuntansi di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan. Selamat datang di video saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencatatan persediaan fisik, baik juga perpetual. Nah, metodenya ada 3, FIFO, LIFO, dan average. Dan di kesempatan ini saya akan membahas sistem yang pertama, yaitu sistem fisik. Oke, di sini kita akan membahas sebuah contoh soal. Contoh soalnya kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir dari PDABC menggunakan sistem fisik dan juga perpetual, metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung saja kerjakan. Dimana di sini sudah tersedia data mulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 25. Oke, yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah sistem fisik atau biasa disebut dengan periodik. FIFO. Oke, FIFO artinya first in, first out. Nah, first in artinya pertama masuk, first out artinya pertama keluar. Berarti barang yang pertama sekali masuk itu nantinya akan pertama sekali dikeluarkan atau dijual. Oke, untuk tahu berapa nilai persediaan akhir berarti kita harus tahu berapa kuantitas atau jumlah persediaan akhir. Nah, cara mencari persediaan akhir adalah, atau rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangkan nantinya dengan penjualan. Oke, kita langsung masukkan saja. Persediaan awal di soal ada 300 kg. Oke, 300 kg. Kemudian pembelian ada 3 kali transaksi. Yang pertama di tanggal 5 sebanyak 300 kg, kemudian di tanggal 12 700 kg, kemudian di tanggal 25 200 kg. Berarti totalnya adalah 1200 kg. Nah, silakan dijumlahkan. Berarti hasil jumlahnya adalah 1500 kg. Nah, ini si 1500 kg disebut juga dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini saya singkat saja ya, barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian kalau rumusnya tadi adalah dikurangkan dengan penjualan, berarti kita lihat berapa penjualan di datanya. Penjualan yang pertama ada 450 kg, kemudian ada 300 dan juga 500 kg. Total penjualan berarti 1250 kg. Oke, ini dikurangkan ya. Oke, 1500 dikurang dengan 1250, tersisalah sebanyak 250 kg. Inilah yang disebut dengan persediaan akhir. Nah, kalau kita lihat ini secara kuantitas ya, kalau dari nilainya kita boleh rincikan lagi. Nah, di sini sudah tersedia sih, kita tinggal pindahkan saja. Nah, total persediaan awal adalah 300.000. Kemudian total pembelian, nah ini tinggal jumlahkan aja, 360.000, 1.120.000 dan 280.000. Totalnya adalah 1.760.000. Nah, totalkan berarti barang yang tersedia untuk dijual 1.500 kg tadi kalau dirupiahkan totalnya adalah, oke, ini 2060. Berarti sebanyak atau senilai 2.060.000. Nah, untuk penjualan, kalau kita bekerja di bagian persediaan, kita akan fokus pada persediaan. Jadi, kalau penjualan ini nantinya akan diurus atau dikelola oleh bagian penjualan. Nanti harganya boleh lebih mahal, terserah mereka, itu adalah bagian dari mereka. Kita fokus pada bagian persediaan. Oke, kembali lagi ke materi kita tadi. Kita diminta untuk mencari berapa nilai persediaan akhir menggunakan sistem fisik FIFO. Nah, sistem fisik FIFO first in first out. Kita pindahkan dulu. Persediaan akhir sebanyak berapa tadi? 250 kg. Nah, berapakah si 250 kg ini? Berapakah nilainya menggunakan sistem fisik FIFO? Oke, FIFO menilai persediaan akhir berdasarkan harga barang yang terakhir sekali masuk. Nah, berdasarkan soal, kita bisa lihat di sini barang yang terakhir sekali masuk adalah di tanggal 25. Tanggal 25 terdapat 200 kg dengan harga 1.400. Berarti kita nilailah si 250 kg ini berdasarkan harga yang ini tadi, yang terakhir masuk ini tadi. Berarti 250 kg. Lihat kuantitinya. Ini lebih sedikit. Berarti kita habiskan si 200 kg tadi dengan menggunakan harga 1.400. Nah, diperolehlah totalnya 280.000. Oke,
Ini kan masih selisih, masih kurang nih 50 kg lagi. Nah, 50 kg lagi diambil dari mana? Nilainya diambil dari mana? Nah, kita lihat lagi. Diambil dari persediaan kedua terakhir masuk. Nah, kita lihat ini kan yang terakhir sekali masuk. Nah, yang kedua terakhir adalah di tanggal 12 Maret. Dengan nilainya berapa? Per unitnya 1.600. Berarti 50 kg kita ambil dari nilai yang ini. 1.600 rupiah. Oke, totalnya 6 kali 5 3 tambah 5 8, berarti 80.000. Oke, totalnya 360.000. Nah, kalau dijumlahkan ini kan pas 250 kg. Oke, inilah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO, sistem fisik FIFO ya. Nah, hasilnya adalah 360.000. Oke, sekarang yang kedua adalah LIFO. Nah, LIFO. Di sini kita lanjut lagi, kita bahas lagi sekilas. LIFO adalah last in first out. Nah, last artinya terakhir, first artinya pertama, berarti yang terakhir sekali masuk itu yang pertama sekali dikeluarkan. Oke, kalau tadi FIFO menilai persediaan akhir berdasarkan harga barang yang terakhir masuk, berbeda dengan LIFO. LIFO menilai persediaan akhir berdasarkan harga barang yang pertama sekali masuk. Oke, barang yang pertama sekali tersedia di gudang yang mana? Ini ada persediaan awal, berarti ini adalah barang yang pertama sekali masuk atau tersedia di gudang. Harganya adalah 1.000. Nah, langsung saja persediaan akhir tadi ada persediaan akhir ada 250 kg. Nah, langsung kita ambil dari harga yang pertama tadi di gudang tersedia. Nah, 250. Ini kan memenuhi nih stoknya 250. Masih ada selisih 50 kg. Berarti memenuhi si persediaan akhir. Langsung kita buat harganya di sini 1.000. Maka didapatlah totalnya 250.000. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kalau menurut metode FIFO tadi hasilnya adalah 360.000. Kalau menurut metode LIFO di sini hasilnya adalah 250.000. Oke, kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, metode average. Oke, tulisannya agak gimana ya? Ini adalah mungkin terbaca ya. Average atau biasa disebut metode rata-rata. Nah, namanya metode rata-rata berarti ada sesuatu yang dirata-ratakan untuk menghitung berapa nilai persediaan. Rumusnya adalah nilai barang yang tersedia untuk dijual per unit barang yang tersedia dijual. Oke, kita ambil dari sini ya. Nah, di sini barang yang tersedia untuk dijual, unitnya ada 1.500 kg, sedangkan nilainya ada 2.060.000. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Oke, di sini kita tinggal membagikan saja. Berarti harga per unitnya kalau dikalkulatorkan hasilnya adalah 1.373. Nah, ini adalah harga per unitnya. Kita tinggal masukkan saja, tadi kan persediaan akhirnya ada berapa banyak? Ada 250 kg. Nah, kalikan dengan harga per unitnya. Harga rata-rata per unitnya kan tadi 1.373. Nah, berarti diperolehlah nilai persediaan akhir keseluruhan adalah 343.250. Nah, inilah metode average. Persediaan akhirnya diperoleh sebanyak atau senilai 343.250. Oke, demikianlah perhitungan dari nilai persediaan akhir PDABC dengan menggunakan sistem fisik. Ada 3 tadi, FIFO, LIFO, dan juga average. Oke, kita review atau kita rangkum sedikit. Di mana menggunakan metode FIFO tadi adalah
barang yang pertama sekali masuk itu akan pertama sekali dikeluarkan. Artinya persediaan akhirnya dinilai berdasarkan harga barang yang terakhir sekali masuk. Nah, ini metodenya cukup bagus karena dia menilai persediaan akhir barang itu berdasarkan harga yang terupdate. Sedangkan metode LIFO, yaitu metode last in first out, dia menilai persediaan akhir itu berdasarkan harga barang yang sudah lama di gudang. Kenapa menilai berdasarkan harga barang yang sudah lama di gudang? Karena kan tadi penjualannya menghabiskan barang yang terakhir masuk, itu yang duluan dijual. Nah, sehingga menyisakan barang yang harganya sudah dengan harga lama. Nah, itu mengapa perpajakan tidak lagi memperbolehkan metode ini. Karena kan harga barang biasanya semakin hari atau semakin lama itu akan semakin mahal. Nah, itulah kira-kira kenapa LIFO tidak lagi diperbolehkan di sistem perpajakan atau di perhitungan pajak. Nah, yang terakhir adalah average atau metode rata-rata, di mana ini yang dinilai adalah barang yang tersedia dijual di gudang atau stok yang ada di gudang per unit yang ada di gudang itu sendiri. Nah, ini tadi contohnya nilainya ada 2.060.000 per 1.500 unit. Nah, diperolehlah harga per unitnya, kemudian dikalikan dengan total persediaan akhir, yaitu 250 kg. Nah, itulah kira-kira review singkat dari hasil perhitungan kita hari ini. Baiklah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, terkhusus untuk adik-adik kami ataupun anak-anak yang sedang dirumahkan belajarnya hanya bisa lewat online, tidak lagi seperti sebelumnya bisa tatap muka langsung. Tetapi itu saya rasa tidak akan mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar di rumah. Oke, apabila terdapat banyak kekurangan di video ini, mohon masukannya dari penonton semua supaya next video itu lebih bagus. Sekian dari saya, tetap semangat dan selamat sore.